Halo guys, bertemu lagi bersama Supernoi Movie. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah film perang berdasarkan kisah nyata yang terjadi di daratan Vietnam Utara, mengisahkan tentang keterlibatan pasukan Australia dalam menumpas komunis Vietnam Utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Mereka harus berhadapan langsung dengan ganasnya pasukan Viet Cong yang sudah tentu sangat menguasai medan dengan taktik gerilyanya. Lalu, mampukah pasukan Australia melumpuhkan mereka? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1966, saat itu sedang terjadi perang saudara antara Vietnam Utara dan Selatan karena perbedaan ideologi di antara keduanya. Hal ini menyebabkan Amerika dan sekutunya, yang salah satunya Australia, ambil bagian dalam peperangan tersebut dengan tujuan utamanya adalah untuk menghentikan meluasnya ideologi pro-komunis di Asia Tenggara. Hingga pada suatu malam, pangkalan militer Australia yang berada di wilayah Vietnam Selatan tiba-tiba dikejutkan dengan serangan beberapa mortir. Seorang mayor bernama Henry Smith bergegas pergi untuk mencari informasi tentang sumber penyerangan tersebut. Dan dengan bantuan anak buahnya bernama Sersan Bob, akhirnya mereka pun menemukan titik koordinat serangan tersebut dan mereka pun melakukan serangan balik. Esok paginya, para perwira pun segera mengadakan rapat darurat. Mereka menyusun strategi untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Viet Cong yang diperkirakan berada di sebuah perkebunan karet di wilayah Long Tan. Dalam rapat itu, Mayor Smith menawarkan diri untuk turut serta dalam operasi tersebut. Dia akan menurunkan pasukannya sebanyak 108 orang yang beranggotakan para wajib militer yang ternyata masih minim pengalaman, yaitu pasukan Delta. Delta Company volunteers to go, sir. In the battalion besides yours, Harry. Setelah pertemuan tersebut, seluruh pasukan Delta pun dikumpulkan untuk diberi arahan dan strategi yang telah disepakati. Dan di hari berikutnya, pasukan Delta pun mulai bergerak menuju lokasi dipimpin langsung oleh Mayor Smith. Scoot, we're not gonna find anything. What's out there, Mr. Sharp? Setelah menemukan mortir bekas penyerangan tadi malam ke markas mereka, akhirnya Mayor Smith pun membagi pasukannya menjadi 4 peleton. Dan beliau menunjuk Letnan Sharp untuk memimpin peleton 11 untuk menyusuri pergerakan pasukan Viet Cong yang diyakini menuju arah timur ke perkebunan karet di wilayah Long Tan. Show me your leader. Peleton 11 pun mulai bergerak menyusuri hutan. Dan ketika mereka memasuki hutan jati, dari arah yang berlawanan tiba-tiba terlihat sekelompok pasukan Viet Cong yang sedang berpatroli. Dan tanpa ragu Sersan pun menembak mereka lalu melaporkannya ke peleton lainnya. Contact! 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 This is 4-2. Setelah mendapatkan laporan, Mayor Smith pun memerintahkan peleton 10 untuk merampat membantu ke peleton 11. Dan ketika mereka mulai memasuki perkebunan karet, tiba-tiba serangan pasukan Viet Cong yang membabi buta membuat peleton 11 mulai kewalahan dan berguguran satu persatu. Dan atas situasi tersebut, mereka pun segera menghubungi markas pusat untuk mengirimkan bantuan serangan artileri. Meski mereka dihujani gempuran artileri, pasukan Viet Cong yang ternyata jumlahnya cukup banyak terus-menerus menyerang pasukan 11 tanpa rasa takut. Sementara itu, pasukan peleton 10 yang dipimpin Letnan Kendall mulai mendekat ke lokasi peleton 11. Dan ketika mereka hampir sampai, mereka melihat sekelompok pasukan Viet Cong menyelinap hendak mengepung dan menyerang peleton 11 dari arah belakang. Dan dengan otomatis pasukan peleton 10 pun menyerang mereka dan pertempuran sengit pun kembali terjadi. Dalam kontak senjata tersebut menyebabkan alat komunikasi rusak dan satu persatu anggota peleton 10 mulai berguguran. Dan kini mereka terjebak di tengah-tengah pertempuran karena tak bisa berkomunikasi dengan peleton lainnya. Di tempat lain, peleton komando markas pusat sedang berusaha mencari titik lokasi kontak senjata.
Sementara itu, salah satu pasukan bernama Larji dari Peloton 12 memutuskan untuk pergi sendiri untuk mencari keberadaan Peloton 11. Dan ia pun merangsek ke garis depan menyelinap dengan penuh waspada. Karena situasi di garis depan semakin mencekam, akhirnya mereka pun meminta pasukan artileri untuk menggempur kembali. Karena gempuran artileri, pasukan Vietcong pun mengubah strateginya. Mereka diam-diam menyerang dengan penembak jitu. Namun sniper tersebut ternyata dapat dilumpuhkan oleh seorang prajurit bernama Egi. Setelah itu, tak lama kemudian dengan serentak, tiba-tiba pasukan Vietcong menyerang dari berbagai arah. Dan hal itu tentu membuat pasukan Mayor Smith kewalahan dan mulai terdesak. Karena situasi itu pun, sang mayor pun segera menghubungi markas pusat agar menurunkan bantuan serangan udara dari markas AS sebagai sekutu mereka. Setelah mendapat restu dan akhirnya Amerika pun menurunkan jet tempurnya dan menuju titik koordinat serangan. Namun sialnya, saat Sersan Bob melempar granat asap sebagai tanda keberadaan posisi mereka, ternyata granat tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga pesawat-pesawat tempur tersebut pun menyerang ke posisi yang salah. Dan lalu jet-jet tempur itu pun pergi untuk misi yang lainnya. Melihat kejadian tersebut, pasukan Vietcong pun semakin meningkatkan serangannya dari berbagai arah. Situasi pun semakin mencekam, rasa putus asa mulai menghantui mereka. Dan kini pasukan Peloton 11 sudah benar-benar di ujung tanduk karena mereka mulai kehabisan amunisi. Oleh karenanya, sebagai langkah terakhir, Sersan Bob pun meminta bantuan pada markas pusat untuk menembakkan artileri pada titik koordinat di mana mereka berada. Dengan berat hati, Mayor Smith pun menyetujuinya dan serangan artileri pun dilancarkan. Meski sebenarnya serangan tersebut sama saja dengan bunuh diri. Karena bukan hanya pasukan Vietcong yang menjadi korban, tapi pasukan mereka sendiri pun menjadi korban. Beberapa jam setelah serangan brutal tersebut, terlihat Larji berhasil kembali ke tempat persembunyian pasukan Peloton Pusat. Dan ia pun mengklaim bahwa dia sudah mengetahui keberadaan pasukan Peloton 11 dan dia akan menunjukkan jalannya pada mereka. Namun ternyata Larji ini telat info karena pada kenyataannya seluruh pasukan pusat sudah tahu bahwa Peloton 11 sudah habis digempur artileri pasukan mereka sendiri. Dan tak selang berapa lama, ratusan pasukan musuh pun kembali menyerang mereka. Mayor Smith pun kembali menghubungi markas pusat untuk melaporkan situasi sulitnya saat ini dan sekaligus meminta bantuan pada mereka. Namun bukannya bantuan yang diberikan, Brigadir Oliver malah meminta Letnan Kolonel Colin untuk menghubungi Mayor Smith agar segera menarik mundur pasukan Delta yang tersisa. I have Alpha Company loaded onto my FA Season 15. 11 platoon is dead. Return to the base immediately. No reinforcements available at this time. Namun dengan tegas Mayor Smith pun menolaknya dan mereka akan tetap bertahan dan akan menyelamatkan rekan-rekannya yang selamat di garis depan pertempuran. Setelah itu Mayor Smith pun memerintahkan Larji dan beberapa orang lainnya untuk mencari pasukan Peloton 11 yang masih selamat. Go on! Go! One more tail! Dalam menjalankan misinya, Larji berhasil merangsek ke garis depan pertempuran dan menemukan anggota Peloton 10 yang ternyata masih bertahan dalam keadaan selamat. Setelah melaporkan keadaannya, Mayor Smith pun memerintahkan agar seluruh pasukan Peloton 10 yang tersisa segera mundur dan merapat ke Peloton Pusat. Atas dasar situasi yang semakin rumit dan mencekam itu, lalu Mayor Smith pun segera meminta bantuan ke markas pusat untuk mengirimkan bantuan logistik dan amunisi karena ternyata mereka sangat membutuhkannya. Nah, setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya bantuan itu pun segera diturunkan. Sementara itu, Peloton 10 yang sedang merapat mundur kembali diserang pasukan Vietcong yang semakin gencar dan semakin banyak jumlahnya. Dan mereka sebisa mungkin berusaha menahan serangan tersebut dengan seluruh kekuatan yang ada. Dan dalam perjalanannya, secara tadi sengaja mereka menemukan sisa-sisa pasukan Peloton 11 yang berhasil selamat. Dan lalu mereka pun berusaha mengamankannya. Namun ternyata pasukan Vietcong tak tinggal diam. Mereka kembali meningkatkan serangannya dengan semakin brutal.
Setelah mendapatkan kabar bahwa tim pasukan yang ia kirim sudah menemukan dan bergabung dengan pasukan Peleton 10 dan 11 yang masih selamat, lalu Mayor Smith pun segera meminta bantuan pusat agar segera mengirimkan kendaraan rampur pengangkut lapis baja untuk mengevakuasi mereka. Namun lagi-lagi Brigadir Oliver menolaknya dan ia beralasan bahwa kendaraan lapis baja tersebut adalah pelindung pangkalan militernya. Terlalu berisiko baginya untuk menurunkan kendaraan lapis baja tersebut ke garis depan pertempuran. Bahkan dengan tegas Oliver pun mengatakan bahwa kini ia sudah tidak peduli lagi dengan pasukan Delta. Ia tidak mau kehilangan kendaraan tempurnya hanya karena untuk menyelamatkan segelintir orang yang berada di garis depan pertempuran. Lalu setelah melalui perdebatan yang cukup keras dengan alasan kemanusiaan, akhirnya Brigadir Oliver pun menyetujuinya. 3-9 Alpha, we are leaving the base point. Sementara itu, pasukan Delta yang awalnya berpencar pun mulai merapat ke peleton pusat. Salah satu prajurit bernama Paddy terluka terkena sepihan mortir Vietcong yang ditembakkan saat mereka mundur. Namun ternyata ia berhasil diselamatkan rekannya menuju peleton pusat meski dengan bersusah payah. Dan ternyata pasukan Vietcong yang berada di belakangnya sengaja membiarkannya tetap hidup untuk membuntuti dan mengetahui posisi pasukan pusat. Dan setelah itu, tanpa diduga pasukan Vietcong mengerahkan seluruh pasukannya menyerang secara besar-besaran, hingga memakan banyak korban dari pasukan Delta. Oleh karenanya, senjata artileri pun dilesatkan kembali untuk membantu pasukan Delta. Namun ternyata, gempuran artileri itu pun tak berefek pada mereka. Pasukan Vietcong terus melancarkan serangan dan mereka bagaikan hantu muncul semakin banyak. Dalam keadaan terdesak dan pasrah, tiba-tiba tim kendaraan tempur lapis baja pun datang di waktu yang tepat. Mereka menghujani Vietcong dengan ribuan peluru hingga berhasil dipukul mundur, dan sebagian besar dari mereka pun tewas di tempat. Singkat cerita, setelah pertempuran itu selesai, pasukan Delta baik yang selamat ataupun yang gugur jasadnya pun mulai dievakuasi. Dan di sana juga dibangunlah sebuah tugu untuk menghormati jasad para pasukan Delta yang tidak berhasil ditemukan. Dan setelah berakhirnya pertempuran di hutan Longtan tersebut, ternyata kedua belah pihak sama-sama mengklaim kemenangan. Dan oleh karena itu, film pun tamat. Terima kasih guys sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan mohon maaf masih terlalu banyak kekurangan. Dan tunggu video-video berikutnya, dan akhirnya terima kasih. Salam.